Pernahkah kamu berada di sebuah ruangan penuh orang? Semua tertawa pada lelucon yang sama, dan kamu hanya bisa tersenyum canggung. Atau dalam rapat, semua orang mengangguk setuju pada sebuah ide yang menurutmu terus terang saja bodoh. Kamu bukan aneh, kamu bukan antisosial. Kamu mungkin hanya terlalu cerdas untuk sistem tempatmu berada. Selamat datang di psikologi kaum outsider. Ini adalah panduan bertahan hidup bagi mereka yang otaknya menolak untuk sekadar ikut arus. Mari kita mulai dengan rasa sakit ini. Perasaan tidak cocok itu nyata. Rasanya seperti ada memo yang tidak kamu dapatkan. Secara psikologis, ini disebut social exclusion atau penolakan sosial. Otak kita meresponsnya sama seperti rasa sakit fisik. Dorongan untuk konformitas itu primitif. Di zaman dulu, ditolak dari suku berarti mati. Otakmu masih beroperasi dengan software kuno itu. Sistem, baik itu perusahaan, lingkaran pertemanan, atau masyarakat, menghargai prediktabilitas. Mereka ingin roda gigi yang berputar dengan mulus. Orang cerdas bukanlah roda gigi. Mereka adalah penemu yang bertanya, mengapa kita menggunakan roda gigi? Bagaimana kalau tuas? Disinilah letak masalahnya. Pertanyaanmu mengganggu kenyamanan. Pemikiranmu menyoroti kelemahan dalam sistem yang semua orang terima begitu saja. Sekarang, mari kita masuk ke teorinya. Mengapa ini terjadi? Pertama, eksperimen konformitas Asch. Dalam eksperimen ini, orang-orang dengan sengaja memberikan jawaban yang salah untuk pertanyaan visual yang sederhana, hanya untuk menyesuaikan diri dengan kelompok. 75% peserta setidaknya satu kali ikut-ikutan jawaban yang salah. Sistem tidak menyukai kebenaran. Sistem menyukai kesepakatan. Jika kamu adalah orang yang menolak untuk menyebut garis yang jelas-jelas pendek sebagai yang terpanjang, kamu secara alami akan ditolak oleh mayoritas yang konformis. Kedua, korelasi antara kecerdasan tinggi dan openness to experience. Salah satu dari 5 besar ciri kepribadian. Orang yang terbuka suka ide-ide baru, mereka penasaran, dan mereka menantang keyakinan yang ada. Mereka tidak menerima, karena memang selalu begitu caranya sebagai jawaban. Sistem sebaliknya, dibangun di atas karena memang selalu begitu caranya. Inilah bentrokan yang tak terhindarkan. Ketiga, apa yang saya sebut kutukan kompleksitas. Orang cerdas cenderung melihat nuansa dan kerumitan di mana orang lain hanya melihat hitam dan putih. Ketika semua orang berdebat A atau B, kamu berpikir bagaimana dengan C, D, atau kombinasi A dan B dalam konteks X. Sistem tidak punya waktu untuk itu. Sistem menginginkan jawaban ya, tidak yang cepat. Pemikiranmu yang mendalam dianggap sebagai penghalang, bukan aset. Mari lihat contoh nyata. Rapat di kantor. Bos mengusulkan proyek Phoenix. Sebuah ide yang pernah gagal 3 kali. Semua orang, ide bagus pak, visi yang luar biasa. Mereka tidak benar-benar setuju, mereka hanya memainkan permainan politik kantor. Kamu, si outsider, permisi pak, data dari 3 kegagalan sebelumnya menunjukkan masalah fundamental pada asumsi pasar kita. Mungkin kita harus meninjau ulang itu dulu. Keheningan, tatapan tajam, kamu tidak hanya mengkritik ide, kamu merusak harmoni palsu yang nyaman. Kamu tidak ditolak karena salah. Kamu ditolak karena kamu benar pada saat yang tidak nyaman. Contoh lain, kumpul-kumpul sosial. Topik pembicaraan adalah reality show terbaru atau gosip selebriti. Kamu mencoba mengalihkan pembicaraan. Ada yang baca tentang penemuan baru teleskop James Webb. Lagi-lagi, keheningan. Seseorang dengan canggung mengganti topik kembali ke siapa putus dengan siapa. Ini bukan karena mereka bodoh. Ini karena otak manusia secara default mencari jalur yang paling sedikit membutuhkan energi kognitif. Gosip itu mudah, astrofisika itu sulit. Rasa hausmu akan pengetahuan dan kedalaman membuatmu terasing dari mereka yang lebih suka berenang di kolam yang dangkal. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus mematikan otakmu agar bisa diterima? Jangan, itu akan menjadi pengkhianatan terbesar terhadap dirimu sendiri. Sebaliknya, ubah cara pandangmu. Ini adalah algoritma 4 langkah untuk para outsider. Langkah pertama, kenali sinyalnya. Setiap kali kamu merasa ditolak karena pemikiranmu, jangan lihat itu sebagai kegagalan. Lihat itu sebagai data. Sinyal itu memberitahumu lingkungan ini tidak dioptimalkan untuk level pemrosesanmu. Ini bukan tentangmu yang salah,
tapi tentangmu yang berada di tempat yang salah. Langkah kedua, validasi diri sendiri. Berhentilah mencari validasi dari sistem yang bahkan tidak bisa memahamimu. Validasimu datang dari logika, dari hasil kerjamu, dari prinsipmu. Jika 100 orang mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 5 dan kamu tahu jawabannya 4, keyakinanmu tidak berkurang. Justru keyakinan mereka yang dipertanyakan. Kembangkan locus of control internal. Kebahagiaan dan harga dirimu ditentukan oleh standarmu sendiri, bukan oleh tepuk tangan orang banyak. Langkah ketiga, temukan sukumu. Kamu bukan satu-satunya. Dunia ini besar dan internet membuatnya lebih kecil. Carilah forum, grup, atau komunitas online yang membahas minatmu yang aneh itu. Di sana, kedalamanmu tidak akan menjadi beban, melainkan tiket masuk. Ketika kamu bersama orang-orang yang selevel, kamu tidak perlu lagi menerjemahkan pikiranmu ke bahasa yang lebih sederhana. Kamu akhirnya bisa berbicara dengan bahasa aslimu. Langkah keempat, ciptakan sistemmu sendiri. Jika kamu tidak cocok dengan permainan yang ada, berhentilah mencoba memainkannya. Buat permainanmu sendiri. Ini bisa berarti memulai bisnismu sendiri, meluncurkan proyek kreatif, menulis buku, atau membangun komunitas. Ciptakan ruang di mana aturanmu berlaku. Para inovator terbesar dalam sejarah adalah para outsider. Steve Jobs, Elon Musk, Einstein. Mereka tidak diterima oleh sistem pada masanya, jadi mereka membangun yang baru. Sebagai penutup, mari kita bingkai ulang penolakan ini untuk selamanya. Penolakan dari sistem bukanlah tanda bahwa kamu rusak. Itu adalah tanda bahwa kamu melihat retakan di fondasinya. Perasaan tidak nyaman yang kamu rasakan bukanlah kecemasan sosial. Itu adalah alergi terhadap kebodohan. Itu adalah ketidaksabaran pikiranmu terhadap hal-hal yang biasa-biasa saja. Jadi, lain kali kamu merasa seperti orang luar, tarik napas dalam-dalam. Dan sadari bahwa kamu tidak sedang ditolak, kamu sedang divalidasi. Sistem sedang memberitahumu, kamu tidak cocok di sini. Dan itu adalah pujian tertinggi yang bisa kamu terima.